Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya mencoba untuk mempresentasikan terkait dengan evaluasi yang telah saya buat. Sebelumnya saya mau tanyakan apa sudah nampak di layar monitor Bapak-Bapak? Oke, sudah. Sip. Dibesarkan Pak Lugi. Sudah terlihat besar Pak ya? Ya, saya mulai pada saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan yang pertama yaitu jurnal refleksi. Di sini jurnal refleksi yang akan saya lakukan yaitu pada mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor kelas 12 TBSM dengan KD 3.12 yaitu menganalisis gangguan pada blok silinder dan kelengkapannya. Kemudian 4.12 memperbaiki blok silinder dan kelengkapannya. Untuk materinya yaitu pemeriksaan dan perbaikan blok silinder. Yang pertama yaitu pertanyaan tentang konteks. Jelaskan konteks dari pelaksanaan pembelajaran yang telah Anda lakukan di kelas. Jawabannya di sini saya isikan yaitu saya menerapkan rencana aksi di kelas di titik nanti bisa diisi di kelas apa yang akan diajarkan dengan jumlah siswa sebanyak di titik. Kemudian kelas ini merupakan nanti bisa dijelaskan rincian konteksnya, misalkan kelas ini bekerjasama dengan industri apa atau seperti apa. Lalu penerapan rencana aksi yang saya lakukan bertujuan untuk menyelesaikan masalah. Ini masalahnya diambil dari LK sebelumnya yang kita sudah susun. Lanjutnya nomor 2 yaitu action. Di action ini deskripsikan action yang Anda lakukan sesuai dengan konteks yang sudah Anda tulis di atas, yaitu pada nomor 1. Jelaskan mengapa Anda memilih action tersebut dan tidak memilih cara yang lain. Untuk jawabannya, yaitu saya mengisikan untuk menyelesaikan masalah di titik, saya menerapkan di titik. Di sini harapan saya untuk menyelesaikan masalah hasil belajar siswa rendah pada pembelajaran praktek, saya menerapkan model pembelajaran problem based learning. Kemudian saya memilih menerapkan model pembelajaran problem based learning dibandingkan cara lain karena titik. Selanjutnya yang ketiga result, yaitu jelaskan hasil apa yang Anda dapatkan dari action yang telah Anda lakukan. Jelaskan pula implikasi dari hasil tersebut. Jawaban yang ingin saya dapatkan yaitu dengan penerapan model pembelajaran problem based learning ternyata nanti bisa diisikan berhasil atau tidak berhasil untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian ini sesuai atau tidak sesuai dengan harapan saya. Implikasi dari hal ini adalah nanti bisa diisikan, kemudian saya kemungkinan dapat meningkatkan hasil belajar siswa jika saya melakukan atau bisa menggunakan model pembelajaran yang lain. Lanjutnya, learning, kesimpulan. Buat kesimpulan sesuai dengan insight yang Anda dapatkan dari 3 sesi di atas. Pelajaran berharga yang saya dapatkan dari proses ini adalah titik, jika melakukan pembelajaran yang sama di kemudian hari, saya akan melakukan model pembelajaran yang sama. Itu untuk jurnal refleksi. Mungkin ada tanggapan dari Bapak-Bapak sekalian. Jika tidak ada, saya lanjutkan untuk rencana evaluasi yang kedua. Untuk rencana evaluasi yang kedua yaitu lembar observasi. Di sini saya menggunakan lembar observasi pada aktivitas siswa. Dengan kelas dan mata pelajaran yang masih sama, dengan KD yang masih sama, dan materi yang masih sama, aktivitas yang saya amati adalah saat pembelajaran berlangsung. Di sini ada 6 aktivitas, nanti bisa diganti atau mungkin ditambahkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang pertama, melaksanakan aktivitas pembelajaran diinstruksikan guru. Kolom sebelahnya itu nanti akan ada berapa jumlah siswa yang
melaksanakan aktivitas pembelajaran di lingkungan guru dengan jumlah di kolom yang paling kanan itulah jumlah siswa kelas. Itu seterusnya ada aktivitas, misalkan ada siswa yang mengantuk, siswa yang bercanda, keluar masuk kelas, mengganggu temannya, atau aktif mengemukakan pendapat. Itu saat pembelajaran sedang berlangsung. Selanjutnya aktivitas yang bisa diamati berikutnya adalah saat asesmen. Misalkan mengerjakan soal dengan tekun, terus mencontek, terus mengganggu teman, yang keempat tidak mengerjakan soal. Dari lembar observasi ini kita bisa menganalisa berapa jumlah siswa yang aktivitas saat pembelajaran dibanding dengan jumlah siswa keseluruhan. Itu untuk rencana evaluasi kedua, yaitu lembar observasi aktivitas siswa. Selanjutnya yang ketiga, untuk rencana evaluasi saya menggunakan yaitu penilaian hasil wawancara. Di penilaian hasil wawancara ini masih dengan mata pelajaran yang sama, kelas yang sama, dengan KD yang sama. Namun untuk yang menginterview ini adalah rekan sejawat atau teman guru. Yang diinterview adalah siswa. Jadi setelah pembelajaran selesai, guru keluar dari kelas, selanjutnya guru meminta tolong kepada rekan sejawat untuk melakukan wawancara terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh guru. Ada 6 form wawancara. Yang pertama, ini ditujukan kepada siswa dengan yang menginterview guru yang berbeda. Yaitu yang pertama, menurut Anda, siswa, apa aspek pembelajaran yang paling efektif untuk membantu Anda belajar? Yang kedua, menurut Anda, apa aspek pembelajaran yang tidak efektif untuk membantu Anda belajar? Yang ketiga, jelaskan bagaimana guru yang mengajar membangkitkan semangat Anda untuk belajar. Lalu berikan contohnya. Yang keempat, jelaskan bagaimana guru yang mengajar memastikan bahwa semua siswa di kelas terlibat aktif dalam pembelajaran. Melakukan aktivitas pembelajaran yang dapat membantu. Jawaban wawancara ini sebagai masukan dan juga sebagai evaluasi terkait dengan pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Selanjutnya, yang keempat yaitu hasil survei. Hasil survei di sini saya survei ya rencananya kepada siswa, kemudian orang tua, dan juga yang terakhir pada guru atau kepala sekolah. Masih dengan mata pelajaran yang sama dan kelas yang sama. Survei kepada siswa. Ada 3 kolom jawaban. Yang pertama yaitu setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju. Survei yang pertama, saya tahu apa yang harus saya kuasai dari pembelajaran saat ini. Yang kedua, kelas sangat membosankan. Yang ketiga, problem yang saya pecahkan sangat menyenangkan. Yang keempat, problem yang saya pecahkan sangat menantang. Yang kelima, aktivitas yang saya lakukan di kelas telah sesuai dengan apa yang harus saya kuasai. Yang berikutnya, saya mendapat feedback atau umpan balik dari guru atas apa yang telah saya kerjakan. Selanjutnya, tugas atau tes yang diberikan telah sesuai untuk mengukur apa yang seharusnya saya kuasai. Yang kedelapan, guru menggunakan media atau alat peraga atau trainer yang dapat menarik perhatian saya dalam belajar. Yang 9, guru membimbing saya ketika saya mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Itu adalah survei kepada siswa. Selanjutnya, saya juga melakukan survei kepada orang tua. Berikut tabel yang sudah saya buat. Itu menanyakan kepada orang tua. Yang pertama, saya mendapatkan informasi yang jelas tentang perkembangan anak saya selama di sekolah. Maksudnya, anak saya mengerti tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, anak saya terlihat semangat ketika pergi ke sekolah. Yang keempat, saya tahu apa yang sedang dipelajari oleh anak saya. Selanjutnya, survei kepada guru atau kepala sekolah. Meliputi 4
pertanyaan, yaitu yang pertama, kejelasan tujuan pembelajaran yang digunakan oleh guru yang sedang mengajar. Kemudian bagaimana guru tersebut memiliki kemampuan dalam manajemen kelas. Selanjutnya, bagaimana guru tersebut saat mengajar memiliki kemampuan interaksi dengan siswa. Selanjutnya, bagaimana cara guru tersebut saat mengajar dalam penggunaan teknologi. Rencana evaluasi berikutnya yaitu adalah artefak hasil belajar. Artefak hasil belajar di sini saya mengambil contoh untuk artefak belajar, yaitu yang saya ambil contoh adalah LKPD atau Lembaga Kerja Peserta Didik dengan materi yaitu pemeriksaan kerusakan pada blok silinder. Di kriteria pada penilaian LKPD yang akan saya kumpulkan di sini di artefak hasil belajar adalah ada 5 kriteria, yaitu bagaimana siswa dapat melaporkan solusi terkait langkah-langkah pemeriksaan kerusakan pada blok silinder. Meliputi yang pertama yaitu pada bagian dalam blok silinder, yang kedua pemeriksaan permukaan atas blok silinder, yang ketiga pemeriksaan cincin torak pada blok silinder, yang keempat pemeriksaan diameter torak pada blok silinder, yang kelima pemeriksaan diameter luar pena torak pada blok silinder. Selanjutnya di kolom sebelahnya itu adalah keahlian yang di kolom berikutnya. Jika ada siswa yang masih mengalami kesulitan akan masuk pada kolom penguatan. Jika ada siswa yang sudah lihai atau sudah kompeten, maka akan masuk dalam kolom pengembangan. Demikian 5 rencana evaluasi yang sudah saya buat. Ada pertanyaan atau komentar dari Bapak-Bapak sekalian, saya persilakan. Moga Pak Besar bisa dibantu Pak Besar. Terima kasih. Wah, ini sangat apa ini sudah berusaha menjadi sempurna dan ideal. Tinggal ditunggu nanti akhirnya. Pak Luki. Ini Pak Besar, matikan device satu lagi Pak. Kalau melihat dari tampilannya yang observasi seperti ini, karena ini mengandung analisis. Suaranya Saya juga Suaranya tidak jelas, Pak. Suaranya menggema. Oke. Saya sambil ngajar dan asesmen Astra. Aduh. ngajar praktek Semuanya Pak. minta hari ini. Nggak apa-apa, saya tinggal santai aja. Oke. Pak Luki, saya pernah membuat atau menerima, menilai juga dan dinilai juga. Ada observasi atau penilaian untuk sejawat, kemudian itu menggunakan persentase, Pak. Nah, persentase berarti bobot ya. Juga dinilai oleh siswa saya, juga dinilai oleh pimpinan saya, dan orang tua saya. Tambah satu, Pak, saya itu, Pak, di stakeholder itu, Pak. Dari industri, saya juga harus diberikan komentarnya. Jadi saya datang ke sana, industri melihat cek, ya industri yang kenal dengan diri saya. Industri itu menilai saya sehari-harinya bagaimana. Juga itu saya membuat rubrik juga, seperti yang Bapak ini. Habis itu baru nanti saya unggah nilainya di kolom kegiatan apa dulu saya. Ya pokoknya seperti itu Pak, saya pernah mengalami seperti ini. Nah, overall apa yang ditampilkan oleh Pak Luki sungguh luar biasa, sehingga mengingatkan diri saya sendiri apa yang sudah pernah saya lakukan. Demikian. Lanjut Pak, kalau begitu. Monggo Pak Edi. Oke. Terima kasih Pak Besar. Sambil lihat pada sajian Pak Luki, khususnya terkait dengan jurnal refleksi ini, tentu perlu ditambahkan Pak Luki, yaitu mengenai jawaban paling tidak ada rencana jawaban yang memungkinkan untuk bisa melihat sampai atau pada tahapan mana atau pada kualitas mana
refleksi yang akan dilakukan. Seperti misalnya jelaskan rincian konteksnya penerapan aksi saya. Penerapan rencana aksi saya bertujuan untuk menyelesaikan masalah. Masalah yang bagaimana ini, Pak? Iya Pak, Begitu, ini masih betul. saya bikin titik-titik gini Pak, karena kan apa tadi kata Bapak belum dilakukan. Ya, sesuaikan dengan apa Ya. materi ya, Iya Pak, yang terkait dengan kebaikan ya. Berikutnya juga action sama. Jadi masalahnya apa kemudian dituliskan. Ya, jawaban kemungkinan jawaban ya. Jadi konteks pelaksanaan wacana yang telah saya lakukan nantinya. Jadi tetap jawabannya adalah penawaran. Karena ini kan guru menilai ya, menilai rancangannya sejauh mana dan nanti mampu untuk melaksanakan rencananya itu. Jadi jawabannya memang perlu dituliskan garis besarnya, menyelesaikan masalah yang mana, perlu ditulis Pak. Jadi tidak dibuat titik-titik, ditambahi ya, tambahkan. Dan yang berikutnya ya tuliskan masalah yang mau tuliskan masalah, jawaban masalah maksudnya. Tuliskan jawaban dari pertanyaan atau masalah. Jawaban. Jadi kemungkinannya atau harapannya, jawabannya adalah seperti ini. Gitu. Bahwa konteks dari program menjelaskan konteks. Saya akan menerapkan apa seperti Pak Pri tadi. Konsentrasinya itu harus nampak ada jawaban begini. Ini kan juga untuk action, kemudian ada hasil juga gitu. Tindakan action apa? Tindakan yang dilakukannya. Coba digeser ke bawah ini. Nah, kenapa kemudian menerapkan? Kita perlu diberi penjelasan ini. Dengan action itu apa yang bisa diharapkan? Dapat meningkatkan perbaikan pembelajaran. Jadi jawaban-jawaban sementaranya bisa dituliskan, Mbak. Atau jawaban-jawaban rencana boleh ditetapkan. Seperti Pak Pri tadi bisa dicontoh. Kemudian untuk observasi juga demikian. Kemudian sampai result terakhir nih hasil. Oke, kemudian berikutnya adalah tentang observasi coba. Observasi. Nah, ini observasi masalah yang diinstruksikan guru. Jadi dihitung apa ini Pak kalau dihitung? Kemudian jumlah. jadi misal di kolom ini jumlah siswanya misal 36, terus berapa siswa yang melaksanakan aktivitas pembelajaran yang diinstruksikan oleh guru. Misal di sini ada kolom hitung apa itu? maksudnya jumlah siswanya Pak. Ini jumlah keseluruhan siswa 36 satu kelas. Ya, terus berapa siswa dalam satu kelas itu yang melaksanakan aktivitas pembelajaran yang diinstruksikan oleh guru, misalkan di sini 30 siswa gitu Pak. Nanti di persentasekan. Ini dari mana Pak? Apa? Nomor observasinya untuk kolom yang ke 2, 3 ini dari mana Pak? Dari itu Pak, mengamati sama meniru penelitian orang lain. Ya, hitung. Nah, ini maksudnya hitung apa? Hitung melaksanakan. Ini mestinya. Ya, misal Pak, misalkan di penilaian aktivitas yang diamati, berapa jumlah siswa yang mengantuk dari 36 siswa yang mengantuk misalkan 2 gitu Pak. Itu kata hitung
Nampaknya kok baru tahu saya hitung jumlahnya gitu. Iya. Jadi jumlah kan sudah cukup. Kemudian yang terakhir jumlah kok 30, 36. Apa bedanya hitung dan jumlah? Kalau hitung itu lebih kita ke gurunya yang menghitung, Pak, menghitung jumlah siswanya. Nah, terus jumlahnya apa? Maksudnya hitung apa jumlah siswa yang misalkan mengantuk gitu, Pak, berapa dari jumlah Iya, keseluruhan 36. jumlah, jumlah, jumlah apa itu? Saya tambahkan banyak jumlah. Nah, artinya jangan membuat sendiri, Iya, Pak. menggunakan lembar observasi yang sudah memiliki keabsahan gitu ya. Jadi kalau buat sendiri nanti malah bingung jadi. Jangan saya nggak ada ini, hitung tuh jumlah. Yang Pak Apri tadi gimana Pak Apri? Kalau Pak Apri tadi apa kan gurunya, Pak, yang di apa nilai mulai dari pembukaan, pilihan doa dan sintaknya. Kalau saya yang diobservasi aktivitas siswanya. Mungkin ada sedikit perbedaan. Ini kan ya observasi terkait dengan siswa ya tetap ada siswanya. Jadi saat pembelajaran aktivitas yang mati jumlah misalnya apa ini iya atau tidak atau itu jumlah ini jumlah apa ini? Jadi tidak mewakili Pak. Oh ya, ini berarti saya revisi, Pak, ya. Iya, ikuti aja. Siap. Nomor versi yang umum terkait dengan aktivitas yang diamati. Boleh buat sendiri, tetapi yang bisa jadi bisa dipertanggungjawabkan maksudnya. Kalau ini kan kasusnya ini kalau kita buat sendiri hitung apa, mana jumlah apa itu? Ini melaksanakan hitung 1, 2, 3, masa gitu? Apa ini? Yang ngantuk 2, terus jumlah siswa. Atau dikasih keterangan di bawah dengan apa-apa. Ini jumlah yang terobservasi misalnya. Teramati. Iya, Pak. Nah, baru ini jadi jelas itu. Ada persenda keluar masuk. Oke. Dengan rencananya itu. Seperti itu yang akan dilakukan observasinya. Jadi saat pembelajaran maksudnya siswa melaksanakan aktivitas pembelajaran yang diinstruksikan pada 30. Kemudian mengantuk 2 tanda. Masuk kelas mengganggu teman. Oke. Berikutnya ke bawah lagi. Itu yang lembar observasi. Ya.